Ustaz, cara praktis untuk tadi meningkatkan kelas tadi dari sabar menjadi ridho dan seterusnya. Sekarang ini kadang masih marah atau benci ya dengan perbuatan orang yang menyakiti orang lain. Nah, ini benci yang bagaimana kalau gini Ustaz nih ya? Monggo Ustaz. Iya. Kalau kaitannya dengan menyakiti orang lain, nah ini memang urusannya babnya bab kemungkaran. Iya, babnya bab kemungkaran yang kita sebenarnya punya tugas untuk nahyul mungkar. Ya, bukankah kita hanya akan dikatakan sebaik-baik umat kalau kita mau ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi itu kalau kaitannya orang lain yang disakiti ya. Apalagi kalau orang lain itu orang yang punya kedudukan ya, ulama semisal. Nah, maka kalau ini memang hati kita yang betul-betul harus tidak rela dan kemudian harus ada upaya untuk mencegah, ya, untuk mencegah kemungkaran tersebut. Ya. Nah, tapi kalau itu sekali lagi urusannya dengan kita, gimana hati saya ikhlas kalau disakiti, gitu ya, kalau dicuekin, ya, atau ikhlas ketika saya pengennya A, kok dapatnya B, gitu ya. Saya pengen agar segera saya mendapatkan ini, tapi kok tidak kunjung datang apa yang saya inginkan, gitu. Nah, maka ini babnya bab pribadi ya, personal. Ya, maka bagaimana caranya agar hati kita ini ikhlas ya menghadapi kenyataan-kenyataan pahit seperti itu? Caranya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adalah dengan kita memijakkan ikhlas ini pada pijakannya. Iya. Artinya ikhlas itu harus berpijak pada kehidupan kita. Jadi tidak mengawang-awang. Kalau mengawang-awang kan ya hanya sebatas ingin. Ya tahu sih kalau ikhlas itu baik gitu ya. Tahu kalau ikhlas itu baik. Dan kita kalau ditanya pengen nggak jadi orang ikhlas ya. Pengen nggak jadi orang ikhlas ya. Jawabannya siapa yang nggak ingin kan? Ya. Cuma ketika motor dipinjam teman, waktu pinjam itu bensinnya penuh, kembali dalam keadaan kosong, pertanyaannya ikhlas nggak Pak Edi? Ini orang nggak tahu diri ya. Padahal sebenarnya disitulah kita punya kesempatan untuk ikhlas. Iya. Nah, karena itu caranya wujudkan ikhlas itu dalam amal. Iya, segeralah kita mewujudkan ikhlas itu dalam amal. Amal nyata. Iya, amal nyata. Iya. Jadi kalau seandainya teman tadi ya pinjam motor kembali dalam keadaan bensinnya kosong, bukti bahwa kita ikhlas. Besok kalau dia pinjam lagi ya kita kasihkan. Iya, kita kasihkan tanpa kemudian kita ngomong kemarin dan lain sebagainya. Ikhlas, betul-betul ikhlas. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi betul-betul harus ada amal, ya, harus ada amal nyata. Kalau amal nyata, contoh sederhana itu tadi ya kasus bensin. Saya pernah Bapak Ibu ya naik motor gitu ya, tiba-tiba di jalan kok mati gitu ya, mati kenapa gitu. Nah kebetulan apa namanya indikator bensinnya lagi error gitu. Saya jadi baru nengok, pas nengok betul itu nggak ada bensin, nggak ada bensin. Dalam posisi motor habis dipakai, habis dipakai oleh anak. Dalam posisi seperti ini kira-kira mangkal nggak sama anak? Ngepasin juga waktu itu saya nggak bawa uang. Ini kesempatan kita untuk ikhlas. Nah, wujud ikhlasnya apa? Diwujudkan dalam bentuk amal. Ya, dalam bentuk amal. Amalnya apa? Amalnya, ya, yang saya lakukan waktu itu ya udah nuntun, nuntun dengan ikhlas. Iya, jadi waktu saya nuntun itu kan menjadi amal ya, nuntun. Tapi hati saya ikhlas. Maksudnya nggak dongkol, nggak mangkel. Ini sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Iya, nggak ada yang bisa disalahkan karena ini sepenuhnya adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau mau disalahkan saya juga sebenarnya salah. Kenapa nggak nengok bensin dulu kan? Iya, kenapa nggak bawa uang juga itu kan? Saya bisa menyalahkan. Jadi ya udah, iya. Saya harus membuktikan ya ikhlas saya ini dengan saya tuntun.
Ya, saya tuntun dan apa yang tadi kita sampaikan itu sebenarnya betul. Tidak ada masalah yang tidak selesai dengan ikhlas. Saya nuntun kan dengan target sampai rumah. Nggak ada pikiran nyari bensin. Buat apa nyari bensin, nggak bawa uang kan? Ya udah, yang ada di kepala saya nuntun nih. Ya, sejauh apapun nyampe rumah, pokoknya ya targetnya saya tuntun. Dan apa yang terjadi ketika saya nuntun kira-kira baru 100 meter ya. Jarak ke rumah tentu masih jauh. Ya. Ada orang yang tiba-tiba ini nanya ke saya, naik motor beliau. Pak, kenapa gitu? Ya saya jawab apa adanya. Bensinnya habis, Pak. Saya nggak kenal beliau dan beliau juga nggak kenal saya. Kalau yang lewatin yang Bapak Edi kan, waduh, saya malah minta full sama Pak Edi. Beliau nggak kenal, tiba-tiba beliau bilang, sebentar ya Pak, saya carikan bensin. Subhanallah, saya nggak minta gitu ya. Nyarikan bensin ya saya juga nggak menolak. Saya nggak bilang jangan gitu ya. Kalaupun saya bilang jangan, ya beliau tetap kemudian nyari. Dan kemudian diisikan, begitu diisikan kan saya pura-pura nanya. Ya saya pura-pura kan memang nggak punya uang, kan nggak bawa uang gitu. Berapa Pak? Gitu. Kalaupun beliau bilang menyebut angka, kan saya baru minta maaf. Gitu. Tapi begitu saya nanya berapa, Pak? Beliau bilang, nggak usah. Nggak usah, Pak. Iya, mudah-mudahan jalan ya, Pak, sampai tujuan. Gitu. Insya Allah cukup nih 1 liter. Ya, saya pikir ya cukuplah 1 liter lebih bahkan. Nah, itu yang kita maksudkan, cara agar kita betul-betul ikhlas itu, ya ikhlas itu harus diwujudkan dalam bentuk amal. Iya. Nah, untuk bisa ikhlas dalam beramal, nah ini nanti ya logikanya cari amal yang berat. Jangan cari amal yang kecil, karena kalau amal yang kecil itu nilai ikhlasnya juga kecil. Saya pengen ikhlas dalam sedekah, iya. Nah sedekahnya 1000, wah itu nggak membentuk keikhlasan, iya nggak membentuk keikhlasan. Nah, sehingga kalau kita memang betul-betul pengen menjadi pribadi yang ikhlas, kalau kita mau berbuat baik, Bapak Ibu, cari orang yang nggak baik ke kita. Jadi memang harus niat, ya. Harus niat gitu. Cari orang yang nggak baik ke kita. Iya. Nah, berbuat baiklah kepada dia. Iya. Nanti apalagi itu pokoknya amal yang sebenarnya saya nggak suka. Iya. Amalnya saya nggak suka. Iya. Kalau itu yang kita lakukan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insya Allah kita nanti betul-betul akan menjadi orang yang ikhlas. Dan memang seperti ini mutlak harus. Iya. Kenapa mutlak? Ini sekaligus penutup ya Pak Edi. Besok pada saatnya kita meninggal, kita pengennya meninggal dalam keadaan ikhlas atau nggak ikhlas? Kalau Pak Edi, pengennya waktu malaikat Israel datang dan kemudian Pak Edi, saya mau ngambil nyawa Pak Edi ini. Iya, kira-kira pengennya ikhlas atau nggak ikhlas Pak Edi? Mas. Pengennya kan ikhlas. Nah, kalau betul kita pengen ikhlas waktu malaikat Israel datang mencabut nyawa kita, maka padahal kita mati itu ingin nggak? Kita dicabut nyawanya itu sebenarnya ingin nggak? Ya, enggak kan? Nah, jujur nih Bapak Ibu ya, kalau seandainya malaikat Israel ini cuma perandaian ya. Malaikat Israel baik rupanya. Pak Edi mau kapan nih? Mau sekarang atau bulan depan? Ada opsi begitu, meskipun jelas ini nggak mungkin ya. Tapi kalau seandainya ada opsi begitu, Pak Bambang, Pak Edi pilih mana Pak Edi? Pak Bambang Edi, bulan depan ya. Malah awal tahun depan ya. Ya, nah itu menunjukkan bahwa sebenarnya kita nggak ingin meninggal, tapi pada saat yang meninggal kita pengen ikhlas ya. Iya. Meninggalnya nggak pengen, tapi ikhlasnya pengen. Padahal ikhlasnya waktu meninggal. Berarti kata kuncinya apa? Berusahalah kita untuk ikhlas dengan perbuatan yang sebenarnya saya tidak menginginkannya. Sehingga kalau kita bisa ikhlas dengan perbuatan yang saya tidak menginginkannya, itu insya Allah menjadi tabungan. Kapanpun malaikat Israel datang, insya Allah kita akan ikhlas.
Jadi carilah orang-orang yang nggak baik untuk kita baiki. Carilah amal perbuatan yang sebenarnya saya tidak menginginkan, tapi kemudian saya melakukannya dan berusaha untuk ikhlas. Ya. Jadi ngasih infak yang paling kita sukai. Dan kemudian kita ikhlas. Ya. Nanti insya Allah ya, seiring dengan waktu kita akan dibuat ikhlas. Dan puncak ikhlasnya ya nanti waktu malaikat Israel datang, insya Allah kita akan melepas ajal kita dengan ikhlas. Kita semua apa istilah Jawanya ya, mempersilahkan ya malaikat Israel, monggo saya udah siap nih, monggo ya, nyawa saya diambil, monggo malaikat. Iya, kan enak gitu rasanya. Sakaratul mautnya insya Allah nggak sakit. Ngeten Pak Bambang dan juga Bapak Ibu ya, wabil khusus segenap guru besar sesepuh Bini Sepuh di IKDAI, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Pak Bambang Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.